Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, Zainuddin Amali pastikan Erick Thohir tetap jadi ketum PSSI hingga 2027. Tak perlu naturalisasi, Sintayong digadang-gadang kedatangan titisan Gerrard. Calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday diperkuat pemain yang pernah hancurkan MU dan Chelsea. Baru tampil di Persib, Arsan Makarin dipanggil Timnas Indonesia U22. Winger Persib Bandung, Arsan Makarin akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kembali membela Maung Bandung di Liga 1 2022-2023. Kesempatan itu didapatkan Arsan Makarin saat Persib Bandung berhadapan dengan Persik Kediri di Stadion Pakansari Cibinong pada Rabu kemarin, yakni setelah sebelumnya absen panjang karena cedera. Namun Arsan harus kembali meninggalkan Persib Bandung lantaran ia terpanggil untuk bergabung menjalani Training Center atau TC, yakni bersama Timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023 di Kamboja. Pemain asal Sumedang, Jawa Barat ini pun cukup berat meninggalkan Persib, namun ia bertekad memaksimalkan kesempatan yang ada. Calon lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday diperkuat pemain yang pernah hancurkan MU dan Chelsea. Burudi menjadi salah satu lawan uji coba Timnas Indonesia pada agenda FIFA Matchday Maret ini. Usut punya usut, Burudi diperkuat pemain yang pernah menghancurkan Manchester United dan juga Chelsea. Pemain yang dimaksud adalah Saido Barahindo. Striker berusia 29 tahun itu pernah menjadi andalan klub Inggris West Bromwich Albion atau WBA selama beberapa musim. Menariknya, dia pernah mencetak gol ke gawang Manchester United dan juga Chelsea di masa lalu. Masuk sebagai pemain pengganti, Barahindo cetak gol ke gawang David De Gea sehingga WBA menang 2-1. Barahindo juga pernah membantu WBA membantai Chelsea 3-0 pada 18 Mei 2015 silam. Ketika itu, Barahindo mampu cetak brace ke gawang Chelsea yang masih dilatih oleh Jose Mourinho. Berkat kemampuannya, Barahindo sampai pernah digadang-gadang menjadi wonderkid Liga Inggris. Timnas wanita Indonesia digulung India di kualifikasi Piala Asia Wanita U20. Timnas U20 Indonesia takluk 0-6 dari India U20 dalam laga kedua grup F kualifikasi Piala Asia Wanita U20 2023. Di pertandingan ini, India U20 sendiri memang langsung menguasai permainan sejak awal peluit dibunyikan. Bahkan saat laga baru berjalan 4 menit, India U20 telah berhasil membuka keunggulan 0-1 lewat gol yang diciptakan oleh Neha. Hingga pada akhirnya 3 gol berhasil disarangkan di babak pertama. Sementara itu di babak kedua, India U20 terbilang masih menguasai pertandingan. Hingga pada akhirnya skor 0-6 pun menjadi hasil akhir yang dimenangkan India U20 atas Timnas U20 Putri Indonesia. Ingin fokus urus PSSI, Zainuddin Amali sudah hantarkan surat pengunduran diri. Zainuddin Amali resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Surat ini pun nantinya akan diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Memang sebelumnya Zainuddin Amali sudah meminta izin secara informal kepada Presiden untuk mundur sebagai Menpora. Hal tersebut lantaran dirinya ingin fokus mengurus sepak bola yang kebetulan juga dirinya adalah Wakil Ketua Umum di PSSI. Saat disinggung mengenai sosok pengganti dirinya sebagai Menpora, Zainuddin Amali tidak mengetahuinya. Baginya itu semua adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo. Tak perlu naturalisasi, Sintayong digadang-gadang kedatangan titisan Gerrard. Pelatih Sintayong memiliki peluang memperkuat pasukannya dengan salah satu pemain keturunan Brazil Indonesia, Welbert Lisco de Halim Jardim, yang saat ini tengah memperkuat Sao Paulo FC. Menariknya, melalui pernyataan sang ayah Elisangelo Liu, disampaikan bahwa Welbert Lisco de Halim Jardim terbuka untuk bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Bahkan Welbert memiliki paspor Indonesia dan Brasil. Disampaikan oleh Elisangelo de Jesus bahwa Welbert merupakan pemain yang mobilitas tinggi di lapangan karena memiliki fisik yang bagus. Selain itu, dia juga memiliki tendangan bagus dengan kedua kakinya, serta ketahanan yang baik untuk menghadapi perlawanan di lapangan. Kendari demikian, Welbert masih harus meningkatkan kemampuan dalam duel bola, mengingat dia masih berusia 16 tahun. Pepet klub Jordi Amat JDT di puncak klasmen, gol Sadil Ramdhani masuk nominasi terbaik. Dua pemain Timnas Indonesia, Sadil Ramdhani dan Jordi Amat, menuai hasil positif di 3 pekan awal Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani dan Jordi Amat berhasil membawa Sabah FC dan JDT di puncak klasmen kasta tertinggi Liga Malaysia. Tak hanya itu, gol Sadil Ramdhani lewat aksi individu bahkan masuk dalam nominasi gol terbaik pekan pertama. Gol itu bermula dari umpan dari lini tengah pemain Sabah FC. Sadil Ramdhani langsung menggiring bola di sisi kiri pertahanan PDRM FC.
Melewati dua pemain, ia membawa bola ke sudut sempit sisi kiri gawang lawan lalu melepaskan sebuah tembakan keras yang menggetarkan jalan lawan. Melihat aksi itu, Sade Ramdhani benar-benar luar biasa di laga tersebut karena pergerakannya mampu mengecoh bek lawan. Sade Ramdhani sendiri saat ini menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Super Malaysia dengan 3 buah gol. Curhat Hugo Samir usai Timnas Indonesia tersingkir di Piala Asia U20. Gelandang Timnas Indonesia U19 Hugo Samir mengaku dapat banyak pelajaran setelah tampil di Piala Asia U20 2023. Ia bersyukur bisa dapat kesempatan langka tersebut. Hugo Samir sendiri bermain 3 kali di Piala Asia U20 kali ini. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat lawan Irak dan Suriah, serta starter ketika bertemu dengan Uzbekistan. Hugo Samir juga berhasil menciptakan 1 assist untuk gol Hoki Caraka saat Indonesia menang 1-0 atas Suriah. Kendari tampil cukup bagus di Piala Asia U20, pemain milik Persis Solo tersebut mengaku masih banyak kekurangan. Hal itu wajib dibenahi jika dia ingin tampil di Piala Dunia U20 2023. Disinggung soal hasil di grup A Piala Asia U20, Hugo menilai kualitas 3 negara pesaing yakni Uzbekistan, Irak, dan Suriah sejatinya masih bisa diimbangi oleh Indonesia. Tapi skuad Garuda Nusantara kurang beruntung. Penyerang Timnas U20 Indonesia mimpi bermain di Eropa. Penyerang Timnas Indonesia U20 Hoki Caraka merupakan talenta yang dimiliki oleh PSS Sleman. Hoki yang dipercaya oleh Sintayong telah mencatatkan 5 gol dari 12 penampilannya. Namun, Hoki sempat berbagi pandangannya mengenai berbagai hal dengan perwakilan Piala Asia U20 2023. Dalam sebuah video berdurasi 2 menit, Hoki membicarakan soal hobi, pilihan hidup, hingga impiannya bermain sepak bola di Eropa. Terungkap juga bahwa Hoki mengidolakan Erling Haaland sebagai pesepak bola favoritnya. Selain itu, Hoki juga lebih memilih Lionel Messi ketimbang Cristiano Ronaldo ketika ditanya soal pilihan antara keduanya. Dukung Erick Thohir putar kompetisi usia muda, Fakhri Husaini peringatkan hal ini. Mantan pelatih Timnas Indonesia U16 dan U18 Fakhri Husaini mendukung penuh Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk reformasi sepak bola Indonesia, terutama dalam membangkitkan gelora pembinaan sepak bola usia muda. Dalam cuitannya di Instagram pribadi, Fakhri Husaini menilai ini kesempatan yang bagus bagi seluruh stakeholder sepak bola usia muda Indonesia untuk memanfaatkan momentum reformasi yang mana akan dilakukan oleh Ketum PSSI, yakni membuat kompetisi usia muda yang jelas arahnya, mulai dari hulu sampai ke hilir terintegrasi dan berkelanjutan. Zainuddin Amali pastikan Erick Thohir tetap jadi ketum PSSI hingga 2027. Erick Thohir yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN terpilih sebagai ketum PSSI dalam pemilihan Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI Februari lalu. Sementara Zainuddin Amali mendapatkan amanah menduduki posisi Wakil Ketua Umum 1 PSSI. Jika Erick Thohir melepaskan jabatannya sebagai ketum PSSI, maka dipastikan Zainuddin Amali akan menggantikannya. Hal itu dikarenakan dirinya berstatus sebagai Waketum 1 PSSI di atas Ratu Tisa sebagai Waketum 2 PSSI. Namun dalam hal ini Zainuddin Amali membantah isu yang bisa membuatnya jadi ketum PSSI. Zainuddin Amali meyakini Erick Thohir akan tetap menjadi ketum PSSI hingga akhir jabatannya pada 2027 mendatang.